Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heldina Putri, NIM 210304301 dari kelas 2 Rek A MDT 5, ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi UTS pengantar manajemen. Dosen pengampu yaitu Bapak Hikmait Tahta Intinggo SSE MDA. Materi pertama ialah konsep dasar manajemen. Yang pertama ada organisasi. Organisasi ialah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Organisasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama organisasi profit oriented dan organisasi non-oriented. Tujuan dari organisasi tersebut ada yang bertujuan mencari keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. Pengertian dari manajemen ialah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Sumber daya ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya alam. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yang pertama, untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Tujuan dari organisasi ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen ini ada 4. Yang pertama, perencanaan. Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pengorganisasian. Proses yang menyangkut bagaimana strategi yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Yang ketiga, pengimplementasian. Proses ini agar bisa dijalankan dalam organisasi untuk memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan dengan baik. Yang keempat, pengendalian. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan diorganisasikan untuk dapat tercapai dengan baik. Oke, selanjutnya ada fungsi operasional dari manajemen dibagi menjadi 4 poin, yaitu 1. Manajemen SDM, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, dan yang terakhir manajemen operasional. Yang selanjutnya, sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Pionir ilmu manajemen modern, Robert Owen 1771-1858, perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Menurut Charles Babbage 1792-1871, pentingnya efisiensi dalam kegiatan produksi khususnya dalam penggunaan fasilitas dan material produksi. Oke, next. Kontribusi manajemen klasik, spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, prosedur dan birokrasi. Keterbatasan manajemen klasik, kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya.
Materi selanjutnya ialah manajer dalam kegiatan manajemen. Peran manajer dalam organisasi, individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama anggota dari organisasi. Manajer bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Apa yang harus dilakukan manajer? Pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Manajer dibagi menjadi dua. Yang pertama, manajer umum. Manajer ini memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian atau fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi, memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Yang kedua, manajer fungsional. Manajer ini memiliki tanggung jawab pada suatu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bagian lainnya. Keahlian yang dimiliki manajer. Yang pertama, kemampuan membuat suatu perencanaan menggunakan cara yang strategis. Yang kedua, kemampuan komunikasi dan sikap yang baik. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Yang keempat, kemampuan interpersonal. Yang kelima, kemampuan mengorganisasi. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan manajemen. Yang pertama, tingkatan manajemen tingkat atas, yaitu top level management. Yang kedua, manajemen tingkat menengah, middle level management. Yang ketiga, manajemen tingkat bawah, low level management. Yang terakhir, operasional atau operasional. Tingkatan dalam manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat pusat biasanya terdiri dari direktur utama, presiden direktur atau wakil direktur. Yang kedua, manajemen tingkat menengah yang terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen atau kepala cabang. Yang ketiga, manajemen supervisi biasanya terdiri dari tenaga kerja tingkat bawah seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu lingkungan dan budaya organisasi. Yang pertama, lingkungan internal organisasi. Yang dimaksud ialah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi ini. Selanjutnya, lingkungan internal organisasi. Yang pertama, owners. Pemilik organisasi ini secara historis ataupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal. Yang kedua, para anggota atau para pekerja employees. Para anggota ini merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena biasanya jumlah merupakan yang paling besar. Tim manajemen. Tim manajemen ini menurut para pemilik organisasi atau perusahaan ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya, lingkungan fisik organisasi. Pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Lingkungan eksternal organisasi terbagi. Yang pertama, pelanggan atau customer, di mana memanfaatkan, menggunakan, atau mengajukan permintaan atas barang atau jasa. Yang kedua, pesaing atau kompetitor, yang dimana bisnisnya yang sama dengan kita jalankan. Yang ketiga, pemasok, yaitu organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi atau berbagai jenis barang baku. Selanjutnya, partner strategis, yang dimana menjalankan usaha secara bersama-sama dengan mitra kita. Yang kedua, masyarakat umum, yang termasuk ke dalam lingkungan yang disebutkan di atas. Yang ketiga, regulator atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan atau kegiatan bisnis. Yang keempat, peran dari pemerintah. Materi selanjutnya, berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama, kegiatan ekspor-impor. Contohnya, banyaknya mobil bermerek seperti Toyota, Mazda, BMW, atau Mercedes. Yang kedua, lisensi
licensing, memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Yang ketiga, ada investasi langsung, direct investment, pembelian saham PT Bank Niaga dan PT Bank Danamon oleh pihak Singapura dan Malaysia. Faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Yang pertama, kontrol dalam perdagangan internasional. Yang kedua, komunitas ekonomi internasional. Yang ketiga, perbedaan budaya antar negara. Materi selanjutnya, corporate social responsibility. Semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tentu wajib dipertanggungjawabkan pada tiap perusahaan, mulai dari karyawan, pemilik saham, customer, pemerintah, dan juga masyarakat umum. Pertanggungjawaban tersebut biasanya dikenal sebagai corporate social responsibility atau bisa disingkat dengan CSR atau tanggung jawab sosial. Model pelaksanaan CSR ini bisa kita temui dalam yang pertama, keterlibatan langsung, yang kedua, melalui yayasan atau organisasi sosial, yang ketiga, menjalin kemitraan, yang keempat, bergabung dengan konsorsium. Tujuan dari CSR yang pertama, untuk menjaga nama baik dan citra perusahaan, yang kedua, menjalin atau menjaga hubungan baik dengan stakeholder, yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Manfaat dari CSR ini ada 3 jenis. Yang pertama, bagus untuk perusahaan yang menciptakan pekerjaan yang luas. Yang kedua, bermanfaat untuk masyarakat umum. Yang ketiga, untuk pihak lain, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi pemegang saham, pemerintah, dan juga konsumen, baik dengan stakeholder. Jenis-jenis program CSR. Yang pertama, cost promotion, yang kedua, cost related marketing, yang ketiga, corporate societal marketing, yang keempat, corporate philanthropy, yang kelima, community volunteering, yang keenam, rehabilitasi alam, dan yang terakhir, pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan. Contoh kegiatan program CSR. Yang pertama, di bidang ekonomi, membentuk program koperasi simpan pinjam dan usaha untuk masyarakat dan juga karyawan seperti UMKM yang sekitar wilayah perusahaan, memberikan beberapa dana modal untuk usaha masyarakat sekitar. Yang kedua, di bidang kesehatan, menyediakan acara donor darah yang bisa diikuti oleh masyarakat umum dan juga pegawai, program vaksinasi gratis untuk umum dan memberikan pengobatan gratis. Yang selanjutnya, di bidang infrastruktur, menyediakan tempat ibadah, membangun sarana dan prasarana untuk umum serta memperbaiki jalanan umum. Bidang lingkungan, mengadakan program pengolahan limbah, menyediakan program pelatihan kemampuan, dan menyediakan acara seminar yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, di bidang budaya, mengadakan festival seni, melakukan pengembangan dan juga pemberdayaan seniman yang ada di sekitar, dan melestarikan budaya serta karya seni. Materi yang terakhir ialah etika manajemen. Etika atau etikas adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Etika juga diartikan sebagai sistem dari prinsip-prinsip moral atau aturan untuk bertindak, rule of conduct. Etika menyangkut perilaku, perbuatan, dan sikap manusia terhadap peristiwa penting dalam hidupnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan etis. Manajer membawa pengaruh berupa kepribadian dan perilaku terhadap pekerjaan, kebutuhan pribadi, pengaruh keluarga, dan latar belakang agama. Seluruhnya membentuk sistem nilai seorang manajer. Karakteristik pribadi yang khusus seperti kekuatan ekonomi, kepercayaan diri, dan rasa kemandirian yang kuat memungkinkan para manajer untuk membuat keputusan yang etis. Salah satu perilaku pribadi yang penting adalah tahap pengembangan moral. Riset telah menunjukkan bahwa nilai-nilai sebuah organisasi atau departemen sangat mempengaruhi perilaku karyawan dan membuat keputusan. Nilai personal sebagai standar etika.
Yang pertama, nilai values. Pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, nilai personal values. Pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubung dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, konflik nilai terbagi menjadi 3, konflik interpersonal, yang kedua konflik individu, yang ketiga konflik antar budaya. Selanjutnya, ketika manajemen mematuhi etika manajemen. Yang pertama, karyawan menjadi termotivasi dan lingkungan tempat kerja pun menjadi motivasi. Yang kedua, dengan menetapkan contoh etika yang baik bagi karyawan, manajer dengan mudah mendorong karyawan untuk mengikuti etika yang sama. Selanjutnya, etika profesi manajemen. Yang pertama, perilaku para manajer, perilaku terhadap karyawan, perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja. Yang kedua, perilaku terhadap organisasi, kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan organisasi. Yang terakhir, perilaku terhadap agen ekonomi, yaitu klien, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Pengaruh etika atas manajer. Yang pertama, etika bisnis berpengaruh secara positif pada perilaku etis manajer. Yang kedua, perilaku etis merupakan suatu bentuk praktik dari prinsip-prinsip etika bisnis. Dan yang terakhir, berarti penerapan etika dalam bisnis akan mengakibatkan manajer mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan organisasi.